Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now, kali ini bersama saya Fani Imaniar. Ya pemirsa, jemaah calon haji dari berbagai daerah mulai melaksanakan manasik untuk persiapan ibadah haji selama berada di Tanah Suci. Sesuai jadwal dari Kemenak, kloter pertama jemaah calon haji akan diberangkatkan mulai tanggal 4 Juni mendatang. Jelang pemberangkatan, ratusan jemaah calon haji di Bojonegoro, Jawa Timur melaksanakan manasik haji untuk mempermudah jemaah dalam melaksanakan prosesi ibadah haji selama di Tanah Suci. Mengenakan pakaian ihram, jemaah memperagakan rangkaian ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, hingga melempar jumroh. Total jemaah calon haji di Kabupaten Bojonegoro pada musim haji 1443 Hijriah tahun ini berjumlah 730 orang yang diberangkatkan pada kloter 2 dan kloter 3 tanggal 4 dan 5 Juni mendatang. Jemaah haji kita dari 730 yang konfirmasi pelunasan kemarin 718 orang. Yang belum karena nggak ada konfirmasi dianggap dia tunda berangkat ya. Caranya sebetulnya banyak sekali, Pak. Sementara tahun ini Kemenak Jawa Barat akan memberangkatkan 17.566 jemaah atau sekitar 46% dari kuota normal. Dari daftar jemaah yang tertunda keberangkatannya tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19, sekitar 10% jemaah tidak bisa berangkat. Salah satunya karena usia jemaah yang telah lebih dari 65 tahun. Yang diberangkatkan tahun ini adalah jemaah yang harusnya diberangkatkan tahun 2020. Nah, itu 37.988, tapi karena ada pembatasan kuota dari Saudi hanya 17.566 yang bisa diberangkatkan di tahun ini. Jemaah haji Jawa Barat akan diberangkatkan mulai tanggal 4 Juni mendatang. Kloter pertama akan diberangkatkan melalui embarkasi Bekasi, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat dan Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu 1.300 orang calon jamaah haji dari Jakarta Timur mengikuti manasik haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Panitia penyelenggara haji mengingatkan calon jamaah agar selalu menjaga kesehatan masing-masing. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci nantinya, para calon jamaah ini mendapat pelatihan serta bimbingan pelaksanaan ibadah haji. Melalui manasik ini diharapkan agar calon jamaah mengetahui apa saja yang harus dilakukan selama beribadah haji. Selain itu, calon jamaah juga harus terus aktif dan diminta untuk aktif mempelajari tata cara beribadah haji agar menjadi haji yang mabrur. Kepala Kantor Wilayah Kemenak DKI Jakarta juga mengingatkan agar calon jamaah mempersiapkan mental serta menjaga kesehatan masing-masing. Dari perspektif undang-undang, karena itu juga amanah dari undang-undang, sejatinya tidak hanya masalah kewajiban dari undang-undang, tetapi kami atas nama pemerintah ingin memastikan bahwa para tamu Allah yang akan berangkat itu betul-betul memahami apa sih yang harus dikerjakan, kemudian tata caranya juga bagaimana, kemudian kesehatan. Ya, sementara itu pemirsa, di tengah dibukanya kuota haji, pemerintah Arab Saudi khususnya ini telah mengeluarkan larangan bagi warganya untuk berpergian ke 16 negara termasuk Indonesia. Larangan ini diberlakukan karena kasus COVID-19 yang dinilai masih tinggi di sejumlah negara termasuk Indonesia. Juru bicara Kemenlu Tengku Faizasyah menyatakan pihaknya masih menunggu masukan dari pejabat kementerian yang menangani Saudi Arabia atau bertugas di Saudi Arabia. Sementara kasus COVID di Indonesia saat ini setelah momentum libur lebaran pandemi COVID-19 bisa dikatakan terkendali. Kondisi yang baik ini diharapkan membuat Arab Saudi mencabut larangan bepergian ke Indonesia bagi warga negaranya. Ya, pemirsa, pasca pemerintah Arab Saudi melarang warga negaranya masuk ke Indonesia, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu bereaksi. Sebab persepsi Arab Saudi tentang pandemi di Indonesia berbeda dari penilaian pemerintah. Jumlah kasus baru di Indonesia sendiri selama 28 hari terakhir juga terpantau lebih rendah dari Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan mengingat musim haji semakin dekat, apakah pelarangan ini juga berdampak pada pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci? Dan bagaimana dampaknya pada kedatangan wisatawan asal Arab Saudi di Indonesia? Kita bahas bersama para narasumber saya di MNC News Now sore hari ini. Ada Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendra Ninkobarshi, kemudian anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia Rahmat Handoyo. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sehat Mbak Fani, Pak Bagus. Alhamdulillah, Assalamualaikum. sehat semuanya ya Bapak-Bapak ya. Assalamualaikum. Baik, baik. Baik, saya ke Pak Bagus terlebih dahulu. Pak Bagus, mungkin dari Kemenlu sendiri sudah mengeluarkan reaksi atau tanggapan terkait dengan pelarangan Arab Saudi untuk melarang warganya masuk ke Indonesia. Apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut? Ya, pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jubir itu sangat jelas ya. Dan kami sudah menyampaikan hal ini kepada pihak Kedutaan Besar Saudi Arabia. Dan mereka mengkonfirmasi bahwa memang peraturan ini masih berjalan. Oleh karena itu, kami mengharapkan pada pihak Duta Besar Saudi Arabia untuk menyampaikan kepada ibu kotanya di Riyadh agar mencabut ketentuan ini, karena dalam konteks yang sekarang ini kondisi Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Terlihat dari positivity rate sekitar 0,34% dengan tingkat vaksinasi 80% dan juga tingkat infeksi yang rendah. Jadi saya kira larangan tersebut yang sebetulnya dikeluarkan tahun lalu tidak relevan. Baik. Pak Bagus, tapi mohon maaf sebelumnya suara atau kualitas suara Bapak sedikit ada terganggu, mungkin bisa sambil dibetulkan. Sementara saya akan lanjutkan pertanyaan ini kepada Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat dari Komisi 9 DPR Republik Indonesia juga sudah mendengar larangan ini keluar, kemudian juga tadi tanggapan serta reaksi dari Kementerian Luar Negeri juga sudah dilayangkan kepada pemerintah Arab Saudi. Tapi dari Komisi 9 DPR Republik Indonesia sendiri seperti apa Pak concern-nya terkait dengan larangan ini? Ya tentu Mbak Fani, ini berita yang mengagetkan ya, membuat kita bertanya-tanya. Sebenarnya ada apa? Apakah hanya sebatas masalah persoalan COVID? Kalau belajar atau data, fakta, angka, indikator pengendalian COVID-19 kita luar biasa. Yang tadinya Nataru naik tajam, bahkan yang diperkirakan ini liburan Lebaran itu naik, ternyata kita bersama-sama bergotong royong, indikator menunjukkan sangat positif sekali, sangat baik. Baik hospitalisasi yang rendah, kemudian hariannya yang juga rendah, termasuk juga angka-angka statistik yang lain sangat menunjukkan yang sangat positif. Ini menunjukkan bahwa ada pertanyaan, wajar dong gitu loh. Ketika dibandingkan dengan negara lain, dibandingkan dengan Amerika ya saat ini 100.000 per hari, Taiwan juga 70.000 per hari, kemudian juga Afrika Selatan hampir mencapai 10.000 per hari, tidak ada larangan gitu ya. Nah ini juga menjadi pertanyaan hak warga kita dong. Tentu ini sedikit banyak pasti akan mengganggu hubungan ya. Paling tidak ketika warga negara Arab yang sudah jauh-jauh hari melakukan satu rencana kunjungan untuk investasi, untuk wisata, untuk bisnis, pasti sedikit banyak pasti akan terganggu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saya kira sudah tepat ya, melakukan satu pertanyaan secara resmi, karena kita sebagai negara yang bersahabat, memiliki sejarah yang panjang, persahabatan antara Kerajaan Arab Saudi dengan Indonesia begitu sangat baik ya. Saya kira persepsi yang disampaikan oleh Pak Bagus mungkin berbeda apa terkait dengan COVID-19 yang ada di Indonesia dengan yang ada di Arab Saudi mengenai Indonesia, saya kira itu perlu dijelaskan. Kan mereka punya duta besar di Jakarta, tinggal bertanya saja situasi dan kondisi. Bahkan situasi dan kondisi kalau itu jadi alasan pandemi atau COVID-19 menjadi persoalan, Bapak Presiden membuat satu aturan yang sangat melegakan ya, membuat suatu aturan penyesuaian dengan membuka masker tidak wajib di umum. Artinya apa? Bahwa pengendalian COVID-19 sudah menunjukkan sangat positif. Nah saya kira tentu parlemen berharap agar ini bisa diselesaikan secara baik sebagai sebuah negara bersahabat, apalagi saat ini kita menjelang bulan-bulan haji ya, persiapan yang sangat masif dan intens, tentu saya kira jangan sampai persiapan itu terganggu. Nah tentu parlemen berharap agar kendala atau suara psikologis ini bisa dibicarakan dengan baik-baik antara kedutaan besar di Riyadh dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Saya kira kita berharap agar bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dicabut dengan baik. Tentu barangkali duta besar kita bisa menjelaskan lebih komprehensif ya, lebih baik, gamblang terkait dengan situasi dan kondisi dibandingkan dengan negara lain, kita menjadi salah satu yang terbaik loh ya. Ingat itu. Sebagai Komisi 9 kita apresiasi kok. Apresiasi kepada rakyat, kepada elemen masyarakat, dan kepada pemerintah pusat daerah. Kita bergotong royong bersama-sama. Artinya apa? Bahwa alasan Kerajaan Arab Saudi, bahwa pelarangan Arab Saudi warganya masuk Indonesia alasannya pada sebatas pengendalian COVID-19 kurang relevan. Karena faktanya, datanya menunjukkan angka yang sangat positif gitu. Ada
entah ada misinformasi seperti apa yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi sehingga mengeluarkan travel ban tersebut ya ke negara Indonesia, karena kondisinya pun sendiri jauh lebih baik daripada negara-negara yang tidak mendapatkan travel ban tersebut, begitu ya Pak Rahmat ya? Betul, betul. Bahkan sekali lagi dibandingkan dengan Amerika sekarang bulan Mei ini 100.000 per hari loh. Betul, Taiwan betul. 70.000 per hari. Artinya apa? Bahwa kita sebagai bangsa bergotong royong turut bangga. Kita berhasil mengendalikan bersama-sama ya pemerintah pusat, daerah, dan seluruh rakyat. Takutnya ada ini stigma perlu yang tidak adil. dijelaskan lebih detail. Saya bukan bicara adil tidak adil, mungkin masalah komunikasi, mungkin masalah persepsi. Makanya sebagai sebuah negara persahabatan yang luar biasa antara Kerajaan Arab Saudi dengan Indonesia kan berjalan sangat baik. Perlu dijelaskan secara komprehensif biar Kerajaan Arab bisa melihat dengan detail. Jadi nggak perlu diperpanjang, artinya kita bertanya, kemudian kita menjelaskan agar intinya kita bisa mendorong agar Kerajaan Arab Saudi mencabut. Karena hubungan warga negara Indonesia atau warga negara Arab yang mau ke Indonesia jauh-jauh hari atau hubungannya sangat banyak untuk berkomunikasi dengan mitra yang ada di Indonesia, baik pemerintah maupun bisnis to bisnis maupun dengan government gitu. Iya, sayang kalau sampai rusak hanya karena ada misinformasi tersebut ya Pak Rahmat. Betul, Saya kembali lagi ke Pak Bagus kalau begitu. Pak Bagus, semoga suaranya juga sudah lebih baik. Pak Bagus, saya penasaran terkait dengan tanggapan dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Apakah sudah ada kabar atau kapan akan ada kabar terkait dengan atau surat yang dikirimkan oleh Kementerian Luar Negeri? Maaf, kabar apa Bu? Reaksi dari Kementerian Luar Negeri yang sudah dialamatkan kepada pemerintah Arab Saudi, kapan akan dibalas Pak rencananya? Ya, maaf, udah dengar suara saya belum ya? Sudah cukup jelas Pak. Monggo dilanjutkan. Kami sudah menyampaikan kepada Kedutaan Besar Saudi Arabia dan juga teman-teman di perwakilan di Saudi, khususnya di KBRI Riyadh, sebetulnya sudah beberapa kali menyampaikan hal ini kepada otoritas terkait di Saudi Arabia untuk mencabut larangan berkunjung ke Indonesia ini. Kita berharap tentu saja agar permintaan ini segera dipenuhi dan direspon dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hal itu dicabut, maka kunjungan people-to-people contact yang lebih mudah untuk berlibur dalam rangka untuk bertemu keluarga maupun untuk melakukan pekerjaan atau ada pekerjaan yang lain. Betul. Jadi banyak hal yang terkait dengan pencabutan ini yang bisa mempertemukan kedua negara khususnya dalam bidang perdagangan dan pariwisata. Oke. Itu, Pak. Kita berharap sesegera mungkin akan dicabut. Kalau pernyataan terkait dengan atau pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi yang ada di sini atau pernyataan Duta Besar kita yang ada di sana seperti apa Pak? Mungkin sudah ada bentuk komunikasi lebih lanjut? Duta Besar Saudi di Jakarta tentu saja sebagai pejabat diplomatik beliau sangat responsif dan beliau sangat tanggap dan beliau selalu menyampaikan concern ini kepada pihak pemerintah Saudi di Riyadh. Demikian pula Bapak Duta Besar dan jajaran di KBRI Riyadh itu dalam kesempatan selalu menyampaikan hal ini baik di level pusat maupun di berbagai level yang bisa dijumpai. Karena hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk segera diselesaikan, terlebih-lebih kita menghadapi masa musim haji. Tentu saja kita perlu melakukan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Pak Bagus, yang bikin saya penasaran juga dan mungkin juga masyarakat ya terkait dengan status travel ban atau travel warning ini. Ketika sebuah negara atau suatu negara mengeluarkan travel ban atau travel warning, ini otoritas dari negara tersebut apakah harus memberitahukan negara tujuannya atau negara yang disebut dalam list atau daftarnya, atau dia bebas mengeluarkan tanpa harus mengecek terlebih dahulu situasi atau mengecek terlebih dahulu kondisi lapangan yang sebenarnya yang real yang ada di negara tersebut, baru dia keluarkan travel warning tersebut atau tidak? Ini ketentuannya seperti apa? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Bagus dan juga Pak Rahmat. Kita masih akan lanjut kembali di dalam dialog dalam program MNC News Now sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan segera kembali.